Olah data software Amos itu bisa dikerjakan di Smart PLS. Emang bisa. Selama ini kita tahu bahwa software Amos itu berbeda dengan software Smart PLS. Software Amos itu mengolah data untuk pengujian teori atau aliran covariance, sedangkan software Smart PLS itu untuk aliran variance, ya, atau untuk sifatnya prediktif dan eksploratif. Nah, sekarang software Smart PLS emang bisa nggak mengerjakan SEM covariant software Amos itu bisa di Smart PLS. Nah, kita akan lihat ya di dalam tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga memberikan pencerahan bagi skripsi, tesis maupun disertasi teman-teman semua. Jadi, tutorial kali ini membahas tentang olah data software Amos itu bisa dikerjakan di Smart PLS. Emang bisa gitu ya. Coba kita akan lihat. Nah, sebelumnya pengetahuan bagi kita ada dua aliran SEM yang besar, yaitu aliran SEM covariance dan aliran SEM berbasis variance. Kita mengenal software Amos itu adalah software perangkat statistik untuk olah data SEM aliran covariant selama ini. Namun belakangan ini muncul Smart PLS. Ingat ya, Smart PLS itu hanyalah sebuah software. Ya, di dalam Smart PLS itu isinya macam-macam. Nah, salah satunya adalah bisa olah data SEM varian yang sudah kita kerjakan selama ini atau aliran SEM PLS, dan juga bisa SEM covariant. Kita akan lihat. Kita masuk dulu ke dalam software Smart PLS seperti ini. Di sini udah ada nih, ada aliran SEM PLS atau aliran varian, aliran CBSEM, covariant based SEM, aliran GSCA, aliran proses dan regresi. Ini bisa dikerjakan di sini. Bahkan juga regresi logistik juga bisa dikerjakan di sini. Bahkan weighted PLS juga bisa mulai dikembangkan, NCA dan lain-lainnya, GSCA dan lain-lainnya. Kita ingin menjawab kalau misalnya diminta sama dosen kita untuk olah data tesis dengan Amos, bisa nggak dikerjakan gitu kan? Olah data Amos bisa nggak dikerjakan di Smart PLS? Ini adalah contoh datanya. Ya, ini contoh datanya, ini udah kita save contoh data ini, kemudian kita tutup datanya ya. Ya, kemudian kita bikin new project. Ya, ini projectnya katakanlah 0 strip 0, biar di atas ya, 0 strip 0 latihan Amos. Saya tulis gitu aja ya. Latihan Amos. Kemudian klik create. Nah, ini udah muncul nih. Import data, datanya udah saya simpen di desktop di sini. Ini CFA kepuasan, bisa Microsoft Word, Microsoft Excel, bisa Microsoft CSV ya. Ini udah bisa CSV, bisa Excel juga. Udah, ini raw datanya, udah saya tarik, import. Oke, ini udah ada datanya, udah kita ketarik, back ya. Kemudian setelah itu kita klik new create project. Pilih choose yaitu CBSEM. Jadi kita bikin CBSEM. Sebut aja namanya Amos gitu ya. Oke, kemudian klik save. Nah, kalau dulu Amos satu persatu gambarnya lama, ini cepat banget gambarnya ya. Ini tinggal kita blok aja atau klik konstruk juga boleh. Kita klik konstruk, namanya misalnya pertama adalah ekspektasi. Dah, ini tinggal ditarikin satu-satu ke sini. Cepat di sini. Kemudian konstruk yang kedua kasih nama, misalnya ini perceived quality itu adalah perceived quality qual. Ini perceived quality ini ada 7, bisa diblok langsung, bisa satu-satu kayak begini. Ya. 6 7. Kemudian perceived value kita kasih nama value aja ya, atau harga. Ini bisa kita lihat di sini perceived value. Dan terakhir adalah customer satisfaction. Kita tulis aja satisfaction ya. Ini kita tinggal run di sini. Kita akan menguji dulu model ini dengan model CFA-nya dulu ya. Sama aja kita mengerjakan, apakah bisa mengerjakan CFA di software Smart PLS? Bisa. Sekarang software Smart PLS ini udah semakin lengkap dan udah semakin banyak ya. Oh, ini Ctrl Z nih. Jadi begini nih, nanti tinggal dirapiin aja ini ya. Tinggal dirapiin sama teman-teman tuh udah bisa narik dia. Oke, kemudian ini
Bisa di sebelah kiri, cepat banget. Ini tidak perlu lama. Kalau CFA berarti kita ininya korelasi semua. Isinya korelasi semua. Jadi isinya adalah korelasi antara variabel penelitian. Ini CFA. Ini udah CFA ya. Udah ada semua. Ya, kita tinggal run. Udah ada hasilnya. Nah ini hasilnya, faktor loadingnya ada yang standardized, ada yang standardized di bawah, ada yang unstandardized. Ini sama. Kemudian dilihat ada goodness of fit-nya sama. Ada SRMR, NFI, TLI, GFI di bawah, CFI, AIC, BIG, GFI, RMCA, Chi-square dibagi degree of freedom atau C-min dibagi DF, p-value-nya udah ada, bahkan sudah ada validitas diskriminannya HTMT, tidak perlu ngitung manual. Kalau di Amos ngitung Fornell dan Laker-nya ini masih ngitung manual nih. Ini udah otomatis keluar ya, semuanya udah otomatis keluar ini. Faktor loading, kemudian constructability dan AV-nya ini nggak perlu ngitung manual. Udah keluar semua di sini. Ya. Oke, kemudian kita back, kemudian ini kita gandakan ya. Model Amos ini kita gandakan duplicate untuk model strukturalnya, kasih nama S aja. S teh nih. Udah itu kita gambar. Kemudian ini kita hapus ya. Ini kita hapus, kita gambar hipotesisnya. Ya. Ini klik connect, kemudian sambungkan sesuai hipotesis kita, udah tinggal, tidak perlu lama nih. Benar-benar tidak perlu lama. Ini yang tidak nyambung kita konekkan ya. Salah ini. Ini korelation. Dua variabel yang tidak ada hipotesisnya dijadikan gini. Atau mau dibalik gambarnya ke arah sini juga nggak apa-apa. Tapi intinya bahwa ini bisa dikerjakan di Amos. Klik. Oke. Nah, untuk uji mediasinya di sini tidak ada uji mediasinya. Dia bisa ngitung dengan bootstrap atau dengan uji Sobel ya. Nah, untuk uji moderasinya itu si covariant ini atau Smart PLS ini alirannya kebetulan aliran bootstrap dia. Di aliran bootstrap tinggal diklik aja, udah ada uji mediasinya tapi pakai bootstrap. Mungkin ada teman-teman yang memiliki pengetahuan uji mediasinya pakai Sobel, hitung manual kalau gitu. Nah, di sini udah ada indirect effect. Ini udah ketemu hasilnya tes statistiknya. P-value-nya. Ya, hampir signifikan nih 0,051 ya. Sedikit lagi ini signifikan. Tapi sudah ada di sininya. Ini uji pengaruh langsungnya, direct effect-nya signifikan semua. Oke, ini membuktikan kepada kita bahwa di Amos itu kan ada buntut-buntut error-errornya ini. Ini udah digambar semua. Ya, sangat cepat sekali. Kita tidak perlu lama-lama kalau gambar di Amos, apalagi untuk model yang kompleks juga semuanya sudah ada di sini samanya. Oke, jadi itu bisa kami sampaikan. Bisa nggak olah data software Amos dikerjakan di Smart PLS? Bisa banget. Cepat, cuma 5 menit udah langsung selesai. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kami udah menyediakan olah data software Amos yang dikerjakan di Smart PLS tuh ini bukunya, yang warna hijau ini. Ya, warna hijau ini ada buku tentang SEM covariant tapi dikerjakan di Smart PLS versi 4. Ya, ini toko online ebook kami, mudah-mudahan bermanfaat, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih.